Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Bapak di kelas 4 pada mata pelajaran tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita selalu diberikan kelancaran dan kesabaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian persiapkan buku tema 7-nya dan alat tulisnya. Mari sama-sama kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang rumah adat di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya apa saja rumah adat yang ada di Indonesia, mari kita ikuti pelajarannya dengan seksama. Silakan kalian buka di buku tema 7-nya halaman 63 dan 64. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Rumah Adat Suku Manggarai. Mari sama-sama kita baca teks bacaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Mbaru Niang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut ngunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Mbaru Niang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Mbaru Niang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. 1. Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. 2. Tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. 3. Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. 4. Tingkat keempat disebut lemparai. Disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. 5. Tingkat kelima disebut hekang kade untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Itulah bagian-bagian dari rumah adat yang berada di Manggarai yang disebut Mbaru Niang. Kalau kita lihat pada gambar, rumah adat Mbaru Niang itu memiliki atap yang tinggi. Ternyata atap itu terdiri dari beberapa lantai dan setiap lantai memiliki nama dan fungsi tertentu. Kalau dari teks bacaan yang telah tadi kita baca, rumah Mbaru Niang ini terdiri dari 5 lantai dan setiap lantai ada nama dan fungsinya masing-masing. Itulah kenapa rumah Mbaru Niang memiliki atap yang sangat tinggi.
Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Selanjutnya kalian buka halaman 65 dan 66. Di situ ada juga teks bacaan dengan judul Keragaman Rumah Adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun sesuai kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek handal. Tidak hanya unik, berbentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat Indonesia sebagai berikut. Nah, di situ disajikan sebuah tabel tentang nama rumah adat dan daerahnya. Provinsi yang ada di Indonesia terdapat 34 provinsi memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Tentunya juga nama rumah adatnya pun berbeda-beda. Bisa kalian baca dan simak tabelnya. Nah, di situ banyak sekali rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih mengetahui dan jelasnya, silakan kalian baca saja tabel rumah adat berikut daerah dan nama rumah adatnya. Nah, untuk lebih memahaminya, tentunya membacanya dengan seksama dan dengan pemahaman yang teliti, tidak terburu-buru dalam membaca dan mengingat rumah adat serta daerahnya. Selanjutnya di halaman 67 dan 68, di situ ada tugas. Tugas ini yang nanti kalian kerjakan di rumah kalian. Kerjakanlah di buku tema 7 kalian, yaitu melengkapi gambar tersebut. Nah, kamu lihat di halaman 67 dan 68, di situ ada gambar rumah adat suatu provinsi. Tugas kalian adalah menulis asal provinsi rumah adat tersebut. Ya, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan kalian cari asal provinsi rumah adat tersebut dari mana, keunikannya apa. Nah, keunikannya maksudnya dari gambar rumah adat itu apa yang unik dari gambar rumah adat itu, atau bentuk rumah adatnya yang unik apa. Silakan kalian lengkapi, kalian isi asal provinsinya dan juga keunikan masing-masing rumah adat tersebut. Nah, itulah tugas kalian hari ini. Silakan kalian kerjakan langsung di buku paket tema 7 kalian. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Bisa kalian cari asal provinsinya di tabel rumah adat dan daerahnya pada halaman 66 dan 65. Ya, kalian lihat di situ asal provinsinya rumah adat tersebut dari mana. Keunikannya tinggal kalian lihat bentuk dari gambar rumah adat tersebut. Itulah tugas kalian hari ini. Bapak harapkan kalian dapat kerjakan dengan penuh tanggung jawab tanpa ditunda-tunda. Baiklah anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.